Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita langsung saja ya untuk tema pada malam hari ini, akhlak not responding, loading not responding. Serodo angel neh iki. Nah, maksudnya akhlak iki piye, not responding piye. Nah, malam hari ini akan langsung dikupas oleh Gus Sabrang, tapi sebelumnya jangan kaget ya, karena di balihonya yang diundang adalah Gus Sabrang dengan Gus Idam. Gus Idam masih dalam perjalanan dan ternyata ada satu Gus lagi yang datang, yaitu Gus Samsudin. Oh tenan, aja kaget. Brewake rada padha tapi iki kudu santrine, wis KW lah, KW super. Baiklah, nyun sewu Mas Sabrang. Menurut panjenengan, nah akhlak not responding, monggo kula suwun dipun kupas baik melalui filsafat bisa, melalui matematika bisa, melalui seni bisa, karena kebetulan kan beliau ini kan vokalis. Nah bisa jadi nanti beliau bisa menjelaskan apakah gelombang-gelombang suara yang masuk di pikiran kita itu bisa mempengaruhi akhlak kita, ngoten. Monggo Mas. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya naik panggung juga. Menurut jadwal jam 7:30 saya sudah nunggu dari maghrib tadi. Tapi ada sesuatu dan lain hal ternyata. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai sini. Cek, apa lebih jelas iki? Oke. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang akhlak dan dan aja tausiah yo. Aku duduk kiai gak iso tausiah iki. Saya lebih seneng diskusi, ngobrol, bagi pengetahuan, bagi ilmu. Nek tausiah bagiane Gus-gus, bagiane kiai-kiai. Nah aku dijeluk Gus iki fitnah rodokan niku. Blas gak cocok dadi Gus. Provokator malah cocok ya. Tadi saya tanya sama teman-teman panitia, apa sih maksudnya bikin acara ini? Katanya ya dituturi arek-arek, kita semua dituturi agar moralnya kembali baik. Terus dituturi Nabi wera mempan tak tuturi, masuk mempan dah. Karena ya rada ora masuk akal. Kita mending diskusi aja. Karena memang banyak ada beberapa acara terakhir termasuk besok itu di salah satu kementerian temanya hampir sama. Urusan moral, integritas, etik dan seterusnya. Ini memang tema yang lagi hot. Kebetulan Indonesia dapat julukan sebagai bangsa dengan adab terburuk se-Asia Pasifik di sosial media. Ini kan agak kontradiktif dengan mayoritas Islam dan ajaran Islam mengutamakan adab kan gitu ceritanya. Dan saya bertanya, ada dua cabang nih kalau mau kita ngomong akhlak. Dan saya harus bertanya sama teman-teman juga. Dua cabang itu begini. Pertama cabang balsem. Cabang balsem itu jadi saya yang ngomong soal akhlak, kudu HP, wong ki, kudu dan seterusnya dipijeti nek loro, baru 2 minggu lagi pegel lagi. Atau kita mau membedah soal akhlak tenanan, tapi ya mumet kan gitu. Tapi kemudian kita paham asal usulnya dan saya kan ngomong sama mereka, gak iso memperbaiki akhlak dengan cangkeman. Gawe acara, bali-bali wis dadi wali kabeh, itu gak mungkin wis lah. Itu kita ngobrol kayak gini, pulang, bisa aja lupa berapa persen sih yang dibawa pulang, kan gitu. Jadi saya menawarkan pada teman-teman, yang mana ini, kita ngomong balsem permukaan atau memang mau kita gali pecah beneran nih. Kenapa susah kita ngomong akhlak, kenapa susah kita ngomong moral, dan tidak hanya selesai dengan cara kognitif berpikir ngobrol gini aja. Semua harus punya disiplin untuk urusan moral itu. Kalau kita tahu anatominya, kalau kita bedah asal usulnya, kita insya Allah jadi lebih tepat cara menanganinya, kan gitu.
Karena hampir semua ini menanganinya dengan gini ya. Dengan ngobrol seminar gini diharapkan outputnya akhlaknya baik. PNS kumpul, yuk ini agar kita semangat lagi, akhlaknya menjadi baik, integritasnya tinggi, monggo dituturi, ngobrol long jam, yuk harapannya Bali tadi apik kabeh. Ngono kan iki rada ngimpi iku. Realistis ta. Gak gampang, ini urusan gak sederhana. 1400 tahun loh Kanjeng Nabi ngajari soal adab, soal akhlak ini. Dan jangan berpikir bahwa yang korupsi itu nggak tahu bahwa korupsi itu buruk. Tahu toh, tapi tetap dilakukan toh. Masalahnya apa ini? Kan gitu. Yang berbuat buruk emang nggak tahu kalau buruk itu nggak baik. Ya tahu toh, tapi tetap dilakukan. Nah, ada sesuatu yang tidak teliti kita melihat tentang akhlak ini. Tentang kalau bahasa Inggrisnya yang diadopsi di Indonesia jadinya moralitas, moral dan etik. Walaupun nggak jelas moral dan etik, padahal moral dan etik itu berbeda. Makanya perlunya membedah anatomi itu seperti ini. Tapi saya akan menawarkan, kita jadi pakai pilihan yang mana nih? Kita mau bedah anatominya aja ini ya. Kalau saya menawarkan itu, kita tahu bener nih, akhlak itu posisinya di mana, yang mempengaruhi apa, terus kemudian kita diskusi gitu ya. Tapi rodok mumet apa-apa ya. Agak tirik-tirik apa dalam bahasa Indonesianya ya Pak. Agar kalau di sini yang punya anak agar tahu mendidik anaknya urusan moralitas itu seperti apa. Jadi bukan diceramai tok. Ngene lho moral sing bener, ngene moral bener. Kita didoktrin Pancasila dari kecil. Kebetulan anak saya lagi kelas 1 SD dan sedang didoktrin Pancasila dan saya misuh-misuh terus itu bendino. Pertanyaannya gak jelas itu. Tapi ya enggak Pak, malah jadi sambatan ini nanti. Oke, kita ngomong akhlak dulu. Kalau dari sudut pandang modern, akhlak itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai yang dipegang. Akhlak Islam. Kalau dia semakin melakukan itu terus-menerus, berarti dia integritasnya semakin tinggi. Karena dia terus selalu berjalan dalam nilai yang dia pegang. Kita belajar istilah dulu. Gitu ya, belajar istilah dulu. Karena belajar apa-apa ini mulai dari yang namanya simplex. Simple dulu. Kayak belajar huruf, baru belajar kata, baru belajar kalimat, baru bisa bikin alinea dan baru bisa bikin buku kan gitu. Kita urutannya dulu dari konsep yang sampai ke akhlak itu. Manusia akalnya itu guna utamanya untuk membedakan sapi sama ayam, membedakan bapak sama ibu, membedakan sendok sama garpu, termasuk membedakan benar dengan salah. Itu fungsi utama, akal itu mampu membedakan. Akal yang sudah dewasa kemudian dia bisa mempertemukan dengan yang disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan mempertemukan, tapi pengetahuan itu membedakan. Pasti pengetahuan itu membedakan. Semakin tajam otaknya, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak yang bisa dipilah perbedaannya. Orang cuma bisa membedakan sapi sama kambing, sapi sama ayam. Tapi semakin dalam ilmunya, sapi bisa dibagi-bagi. Sapi apa? Mercy, ono sapi Bali, limusin kok Mercy. Sapi limusin, sapi Bali, sapi apa? Wah, sapi limusin yang kayak apa? Bisa dipecah lagi, ya bisa dipecah lagi. Itu fungsi akal pengetahuan adalah mampu membedakan. Nah, membedakan itu perlu yang namanya timbangan. Di sini letak dari yang namanya nilai. Manusia pertama, manusia lahir itu selalu mengadopsi yang namanya nilai. Nilai dari orang tuanya, nilai dari gurunya, nilai dari lingkungannya. Kalau ada anak-anak yang lahir di lingkungan penjudi, dia dan melihat sekitarnya main judi terus, dia tidak akan menilai judi itu hal yang buruk karena dilakukan oleh semua orang. Paham maksud saya ya? Karena dia pertama cuma mengadopsi secara random dari sekitarnya. Baru kemudian ketika dewasa dia belajar nilai-nilai yang terkonstruksi dalam narasi ilmu.
narasi ilmu contohnya agama. Jadi mengambil nilai agama itu gunanya untuk bisa membedakan benar dan salah. Paham maksud saya ya? Nilai adalah tonggaknya, alatnya, nilai diadopsi dulu. Kalau mau masuk Islam, nilai pertamanya adalah bersyahadat itu. Berarti semua konsep nilai yang dalam Islam kita mau masuk ke dalamnya, mau menggunakan itu untuk membedakan benar salah. Nilai. Setelah dia megang nilai, kemudian dia gunakan untuk membedakan benar salah. Nilai kan berdiri sendiri. Ketika dia pakai, dia ambil dulu nilainya, diadopsi. Kemudian dia pakai untuk membedakan benar salah, itu yang namanya moralitas. Makan babi, menurut Islam benar atau salah? Lihat kondisinya. Kalau terpaksa ya boleh, tapi kalau keadaan normal, salah. Kalau tujuannya ke surga. Kalau tujuannya ke neraka ya bener. Mangano babi seagak-agak nek iso ngambil babi yang nyolong dari tempat anak yatim. Itu kan tingkat-tingkat dosane kuadrat. Jadi moral adalah kemampuan menggunakan nilai untuk membedakan benar dan salah. Baru akal. Setelah itu, kalau dia tahu benar dan salah, dia lakukan benar-benar berdasarkan itu yang namanya etika. Kita kasih contoh. Orang Islam mencuri itu benar atau salah? Salah. Korupsi itu benar atau salah? Dia melakukan berarti dia tidak punya etika terhadap nilainya. Tetap melakukan korupsi. Paham maksud saya ya? Berarti akhlaknya tidak sesuai dengan nilainya. Akhlak adalah konsistensi dia dengan nilai yang dia bilang dia pegang. Itu kuncinya utamanya. Kalau dia lakukan terus-menerus tanpa ada bolong, itu namanya integritas. Semakin dia konsisten melakukan etika sesuai dengan nilainya, itu namanya integritasnya tinggi orangnya. Gambarnya udah jelas ya, nilai, moralitas, ada etik, akhlak. Akhlak terus menerus jadi integritas. Gambarnya udah jelas. Oke. Sekarang kita setelah menggambar dari sisi konsepnya, kita menggambar dari sisi manusianya. Oke. Ini kenapa saya ngomong agak ruwet, nggak apa-apa ya, kita terusin ya. Itu dulu diserap dulu ya, oke udah paham. Ada nilai yang kita pegang, kita gunakan untuk membedakan benar salah, namanya moral. Kita lakukan benar-benar, hasil dari benar salah itu jadinya etik, jadinya akhlak. Dilakukan terus-menerus secara konsisten, jadinya integritas. Oke ya, pertanyaan sudah jelas. Sekarang dari manusia, tadi kata kuncinya adalah melakukan sesuatu. Jadi manusia melakukan sesuatu itu harus dia punya keputusan melakukan. Betul enggak? Kalau Anda melakukan sesuatu, itu asalnya dari mana? Kopi atau teh? Milih mana? Kopi misalnya. Dari mana asal keputusan itu? Dari akal. Betul ya? Oke. Yang kelihatan di luar itu adalah keputusan pelakunya. Melakukan apa? Dia minum kopi atau minum teh? Yang kelihatan dari luar. Yang enggak kelihatan ada di dalam adalah yang pikirannya terjadi. Itu di dalam dirinya. Pikirannya muter nih. Aku milih apa ya? Kan gitu. Oke. Sekarang pertanyaan, kan semua tadi ketika saya di awal ngomong dipikir, akhlak itu bisa pakai pikiran. Padahal pikiran itu juga tergantung pada sesuatu. Pikiranmu tidak selalu keputusannya sama. Pikiran tergantung apa? Pikiran juga tergantung sama yang namanya perasaan. Nek perasaanmu lagi enak, lebih banyak sedekah pasti. Perasaannya lagi gak enak, lebih susah sedekah misalnya. Paham ya? Jadi semua pikiran itu pasti tergantung dengan perasaan. Pertanyaan kita gali lagi ke bawah. Semua perasaan tergantung sama apa? Semua perasaan tergantung sama emosi.
bedanya emosi sama perasaan apa sih? Kan gitu. Kita selama ini menggunakan perasaan dan emosi sebagai kosakata yang sama. Itu berbeda maknanya. Kita petakan lagi nanti. Emosi tergantung apa? Nanti saya jelaskan. Emosi itu bergantung pada apa? Emosi bergantung pada fisiologi badan. Oke. Paling bawah apa namanya? Badan. Yang kamu miliki, wadah. Kan kita mencoba mengurutkan dari badan sampai melakukan sesuatu. Karena akhlak ini melakukan sesuatu nih. Siapa yang melakukan sesuatu? Badan. Kalau kita nggak tahu urutannya, kita nggak akan tahu memperbaikinya gimana nih. Karena proses ini terjadi dari A sampai Z. Oke. Di badan itu ada jantung yang berdegup, ada darah yang bergerak. Jadi ada energi yang bekerja. Betul? Paham ya? Setelah ada energi bekerja itu, kemudian di atasnya ada yang namanya emosi. Emosi bahasa Inggrisnya apa? Itang itu ngambil dari bahasa Inggris. Emosi bahasa Inggrisnya emotion. Motion itu artinya apa? Bergerak. Motion itu artinya bergerak. Emotion artinya energy in motion. Energi yang sedang bergerak di dalam tubuh nih. Ini emotion. Jantungnya deg-degan, itu baru emotion. Tapi kalau deg-degan karena naksir, baru perasaan. Deg-degan karena dikejar anjing, ketakutan, itu perasaan. Tapi deg-degannya adalah emotion. Emosi adalah ketika manusia menyadari pergerakan di badannya. Menyadari pergerakan energi di badannya. Emosi adalah pergerakan energi di badannya. Emosi. Yang disadari oleh akal itu namanya perasaan. Bingung lagi? Paham nggak? Ada badan, fisiologi. Di badan ada sesuatu yang bergerak. Ada darah, ada jantung, ada nafas, energi yang bergerak. Kita tahu ada energi yang bergerak di sini. Kadang-kadang deg-degan, kadang-kadang enggak. Ini energi yang bergerak. Kalau kita memahami kenapa energinya gitu, jadinya perasaan. Kalau kita tahu sudah merasakan sesuatu, ini berpengaruh pada pikiran. Pikiran itu berpengaruh pada perbuatan. Misalnya gini, kenapa Anda disuruh wiritan, disuruh sholat? Menenangkan hati, artinya agar perasaannya, emosinya stabil. Karena pada emosi yang stabil, emotion yang stabil, Anda akan punya pikiran yang lurus, yang imbang. Kalau Anda lagi nggak tenang, disuruh ngambil keputusan kira-kira benar nggak? Bahkan ketika jatuh cinta ngambil keputusan salah. Ada kalimat gini, jangan pernah ngomong kotor ketika marah dan jangan pernah berjanji ketika bahagia. Menyesal pasti nanti. Dek, sehidup semati, dek, kamu mati saya ikut mati, dek. Deloi 3 bulan kemudian menyesal mesti gue. Ya ora ngono-ngono banget sih, biar kan pas lagi seneng kan gitu. Artinya yang keluar dari mulutmu tidak imbang karena sedang tidak imbang nih emotionmu. Perasaanmu sedang tidak balance, tidak seimbang. Apa balance bahasa Indonesia? Ini seimbang itu, tidak pada titik equilibrium, titik keseimbangan. Untuk mengeluarkan akhlak yang baik, tidak hanya pengetahuan tentang benar salah, tapi juga ketenangan hati, ketenangan perasaan, pemahaman terhadap emosi, dan menjaga tubuh dengan sungguh-sungguh. Saya nggak tahu ini pernah dibahas atau belum sama Pak Kiai atau Pak atau sama Gus-Gus, bahwa aksi itu tidak hanya pada pengetahuan pikiran. Karena banyak yang disuruh di agama, itu tidak hanya urusan pengetahuan. Anda konwiritan, ping 300, apakah urusan pikiran? Urusan menata perasaan, untuk menata emotion, menata energi yang bergerak di dalam agar seimbang. Karena hanya dalam keadaan seimbang, pikiran bisa lurus dan bisa melakukan keputusan yang sesuai dengan nilai. Paham nggak gambarnya? Aku bikin 2 gambar yang agak berbeda ini tadi. Paham ya? Jadi manusia layarnya ada fisik.
Kenapa Anda olahraga ada yang ngomong nggak ada gunanya? Itu gunanya. Kalau badanmu sering olahraga, jaga nggak usah olahraga yang kencang-kencang. Sehari jalan 30 menit aja. Atau misalnya 5.000 langkah, 6.000 langkah misalnya. Itu menjaga emotionnya tetap bergerak dengan stabil. Karena jantung manusia itu geraknya nggak stabil. Nggak stabil. Kalau Anda ngomong 75, itu ngitungnya rata-rata. 80 itu rata-rata. Kalau dilihat secara detail, jane hoyak koyok wong ayan. Tapi diambil rata-ratanya aja. Nah, kalau kita ngelihat sesuatu pakai rata-rata, itu kita kehilangan detail. Musik ini tadi, kalau kita ambil rata-ratanya, paling ya sak nada toh, tapi nada di musik. Yang menarik dari musik justru karena nadanya berubah-berubah, temponya berubah-berubah. Fisik ini, badan ini, jantung ini juga gitu sebenarnya. Anda dikasih tahu sedikit geraknya enggak beneran tidak teratur. Semakin kita stabil, semakin teratur nih. Jadi otaknya tidak seperti di apa sih namanya lobotomi. Anda pernah dengar lobotomi enggak? Kejauhan lah. Jadi otaknya waras ngono wae lah gampangnya. Itu apa istilahnya kalau enggak seimbang itu bikin lobotomi sendiri di otaknya itu. Tapi intinya gitu, ada beberapa lapisan fondasi yang berurutan di situ. Fisikmu sehat, emotionmu stabil, energi yang bergerak stabil. Energi yang bergerak stabil, kamu lebih bisa mengenali rasa. Perasaan adalah pengetahuan tentang emotion. Pengetahuan tentang energi yang bergerak di badan. Kalau ada yang belajar yoga, ada belajar cakra duduk Naruto ya. Ini penonton Naruto belajar cakra, aku kayak Kakashi po. Kaki Bunshin no Jutsu ngono kok. Bukan itu maksud saya. Tapi ada yang lahir dari pernapasan misalnya. Itu disiplin-disiplin yang belajar tentang wadak. Gimana kita mengenal emotion, energi yang bergerak itu. Kundalini, kayak bangsane gitu-gitu loh. Itu pengen mengenali emotion, energi yang bergerak di dalam tubuh. Karena semakin kita mengenal, semakin terbuka. Kalau dunia tradisional mengatakan perasaan itu bisa dibagi sampai 70.000. Tentang emotion ini tadi. Yang bisa dikenal itu bisa sampai 70.000. Padahal kita sehari-hari pakai berapa nih? Ya sedih, marah, kecewa, paling ngono orang ngasih rolas, nggak sampai 15. Padahal kalau dibedakan, kalau dari disiplin tradisional ada 70.000, kalau dari disiplin modern ada 34.000. Jadi banyak energi, jenis energi yang bergerak di dalam diri kita. Aku nggak pengen gini, kalau pengetahuan ini diajarkan umum, mumet kowe ra sida urip mung mempelajari emosi tok. Bundet. Makanya agama memberi jalan pintas. Wis to lakonono, salat sing bener, sing kusuk, poso dan segala macam itu enggak perlu tahu sebabnya, tapi efeknya kemudian emosinya menjadi stabil. Fisik. Cek. Apa energi saya terlalu besar ini? Sehingga listriknya jadi grogi. Saya harus mengurangi energi, bro. Cakranya ini. Paham maksud saya ya? Jadi kalau mau akhlaknya baik, itu bukan hanya urusan pengetahuan tentang nilai. Cek. Mati. Cek. Cek. Speakernya ngentut. Lara weteng, cek. Enggak bunyi, enggak apa. Wes tahan-tahan ke. Kita gini aja langsung terganggu nih kita. Komunikasinya. Betapa hal-hal yang sangat kecil gitu-gitu bisa sangat mengganggu. Makanya ada kalau di agama Islam salah satunya ngomong man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Ini bagian kecil dari tubuh. Akhlak ada fondasi di bawahnya. Gini, mungkin nggak ada membunuh orang. Sekarang tak suruh bunuh orang mau nggak?
Tapi kalau Anda ngelihat ibu Anda digampar sama orang, Anda bunuh nggak orang itu? Menurut akhlak bener nggak itu membunuh orang? Hah? Tapi menurutmu bener nggak membunuh orang itu karena menggampar ibumu? Bener tak? Gimana nih? Mana nih yang bener nih? Karena ketika emosi lagi-lagi tidak seimbang nih loh. Ketika emotionnya tidak dikenali, perasaannya muncul tanpa melewati akal, dah langsung semuanya kelihatan rasanya bener nih. Disiplin itu yang dijaganya sangat-sangat tidak mudah. Makanya kalau gimana cara menjaga akhlak, salah satunya olahraga, sekarang masuk akal ya. Kalau saya tiba-tiba ngomong gimana cara menjaga akhlak, nomor 1 olahraga tiap pagi, mesti guyu, apa hubungannya olahraga karo akhlak. Tapi kita tahu olahraga itu menstabilkan energi. Emotion adalah energi yang bergerak. Kemudian mulai merenung, mulai merasakan diri. Karena kalau di sini saya tanya nih, yang selalu dengar detak jantungnya siapa? Ada enggak? Gak ada ya? Di kuping, terus tanpa henti. Wah, ya wong aneh aku berarti. Tak kira umum ya ngono kuwi. Ya ini ngomong pengalaman pribadi ya, karena sepemahaman saya, jantung itu selalu kedengeran di saya. Dek, dek, itu selalu kedengeran. Jadi kalau emosi naik, kedengeran. Ini kalau ngerokok gini nih, jantungnya naik seberapa itu kedengeran di kuping. Saya nggak pernah keadaan tidak merasakan detak jantung. Selalu kedengeran, selalu terasa di badan ini detak jantungnya. Nah maksud saya ketika kita merenung, mengenal diri itu sering-sering dengerin itu gitu loh. Sering-sering dengerin proses ini. Oh ada jantung yang bergerak, ada desir darah. Kalau kadang-kadang desir darah terdengar, kelewat sini, lewat gitu. Jadi semakin kita mengenal diri, itu membantu juga terhadap kelurusan akal kita menjaga akhlak. Tadi prosesnya dijaga badannya, dikenali energi yang bergerak, didefinisikan sebagai perasaan apa, dilihat ketika Anda ngambil keputusan dalam keadaan yang tenang atau tidak, outputnya pada akhlak yang tepat. Urutannya ngono. Mumet ora kira-kira. Pusing ya? Tapi implementable enggak? Bisa dipakai enggak? Besok kira-kira mungkin setelah olahraga Anda coba diem. Ya sebenarnya ketika sholat itu kedengarannya paling keras. Ketika Anda sholat ngomong itu kedengaran badannya ngapain aja kedengaran itu. Kalau belum kedengaran coba dilatih. Ketika wiritan didengerin badannya ngapain, detak jantungnya, desir darahnya, nafasnya, seberapa yang masuk, seberapa yang keluar. Nanti sampai semakin tipis sampai Anda nggak bernafas tapi bernafas. Nah, kalau Jawa ada 7 atau 8 jenis saya lupa. Tapas yang olah panas, samadhi itu berbeda lagi. Macam-macam jenenge aku rapal. Tapi itu semua posisinya podo, semua ya kayak meneng ngono tok, tapi tujuannya beda-beda. Kalau tapas itu ngolah panas. Kalau samadhi itu menyatukan menyatukan kesadaran dalam tanda petik gitulah. Jawa no akeh itu, tapi engko malah dikira kejawen aku. Ini kayane wong do baji-bajinan kabeh iki. Maksud saya enggak gitu ya. Saya terbuka dari ilmu mana saja asal tidak menyeret saya keluar dari tauhid. Nah aku ngono kuncinya. Kalau Anda curiga bahwa yang lain tidak tauhid, saya kasih referensi buku yang menunjukkan tauhid dari semua agama. Nah, aku dikira dakwah agama liya iki. Nek ono Pak Yai enak iki. Tapi ya wis lah. Pemurtatan terselubung aku di ngono-ngono ora. Wong wingi metu cerita bahwa Noel itu mualaf sekarang menjadi Islam. Cuk dan cuk arek-arek mualaf ndasmu kapan ngene iki tau. Yes, karepmu lah sak cangkem-cangkemmu. Untuk awalan gitu boleh. Kalau tentang batas akhlak, agama sudah enggak kurang-kurang referensinya.
Kamu boleh gini, nggak boleh gini, ayo dijaga hatimu dan seterusnya. Perilaku yang baik dan benar itu secara intelektual informasi nggak kurang-kurang. Masalah kita adalah mengimplementasi. Itu masalah tersusahnya tuh mengimplementasi. Ada sedikit tips. Ini juga berguna untuk tidak hanya urusan akhlak ya, berguna untuk menata diri. Di sini ada yang pernah merasakan sakit hati, patah hati. Patah hati ditinggal pacar misalnya. Ternyata Anda kurang ganteng, ada yang lebih ganteng. ATM-mu tipis, ada yang nyari ATM lebih tebel gitu misalnya. Oke. Bukan salahmu, itu salahku, kamu terlalu baik ya, telek. Trik. Centang biru loro ora dibales-bales, taek. Keadaan patah hati itu keadaan yang paling, ya bukan paling ya, salah satu keadaan yang paling strategis untuk berubah. Karena itu keadaan gak enak. Manusia itu tidak berubah karena ide. Manusia itu berubah karena dia ingin meninggalkan keadaan tidak enak. Kalau kamu sekarang merasa enak, gak mungkin kamu mau berubah, ngapain mau enak. Orang patah hati itu ngapa-ngapain gak enak. Pasti dia mau berubah. Kau ngangkut karung mubeng asal hilang patah hati ini diangkut wis tak jamin. Pengen jengking, jempalik koprol neng apa alun-alun dilakoni wis mbangani loro ati. Wis to. Lebih apa? Jadi tadi itu kuncinya bahwa manusia itu berubah bukan karena ide, tapi karena dia ingin sesuatu yang lebih baik. Dia merasakan tidak baiknya sekarang, tidak enaknya sekarang. Kamu tidak mungkin merasakan tidak enaknya sekarang kalau tidak mengenal dirimu. Kalau kamu sudah mengenal bahwa dirimu, oh ada yang nggak enak di sini, ada yang nggak pas di sini, nggak akan berhenti berubahnya. Terus akan terus walaupun sedikit-sedikit terus berubah. Dan itu kan masalah terbesar kita. Teman-teman cowok ini semua ya saya yakin 100% semua tahu kalau bangun pagi itu baik, langsung mandi dan rapi itu baik. Berapa persen yang melakukan? Luwih enak turu toh. Kamu tahu itu lebih baik tapi luwih enak turu. Itu apa namanya? Hampir dari semua kita punya masalah itu. Gak sah kowe aku ya duwe masalah ngono. Susah kayak gitu tuh. Ada trik sedikit gini ketika kamu belajar mengenal diri. Kalau kamu ngasih tahu adikmu atau anakmu, pasti keras ngasih taunya untuk kebaikan dia, betul nggak? Coba lakukan sama dirimu. Ajak ngobrol diri. Ini lagi patah hati ya Li ya. Oh alah. Ayo toh sabar tenang aja. Semua akan berlalu. Tenang aja. Dirimu yang tua dan bijaksana memberitahu dirimu yang sedang sakit hati, patah hati. Dirimu yang sebagai cita-cita, maksudnya gini, sebagai cita-cita. Kamu pengen jadi orang terbaik, ini kan cita-cita lagi. Dirimu yang jadi yang terbaik itu marahin dirimu yang sekarang. Yo males-males toh. Ayo toh, mangkat toh. Ketika kita ada komunikasi, kita memang membelah diri. Tapi ketika kita punya komunikasi gitu, itu melatih kita untuk berdialektika dengan diri. Dan yang itu tadi, man arafa nafsahu, melatih untuk mengenal diri itu. Jak ngobrol loro atine, jak ngobrol sakit atine, jak ngobrol males, ketak diri sendiri dan seterusnya lah. Tinggal mainan di layer mana, karena kita sudah tahu layernya tadi. Di layer fisik, di layer emotion, energy in motion, atau di layer feeling, perasaan, atau di layer intelektual, atau di layer action. Kalau mau nyari referensinya, ini ada ilmu berbeda-beda yang nunjuknya ke situ nih. Nunjuknya ke apa? Dia membedah hal yang berbeda. Kalau fisik ya yoga atau biologi atau olahraga itu fisik. Emotion itu ya ilmu-ilmu tentang cakra, yo kundalini dan seterusnya itu. Ada teknik pernafasan, Wim Hof. Kalau pernah dengar Wim Hof? Gak pernah dengar ya? Oke. Kamu cari di YouTube di Wim Hof itu ngene iki. Dia itu bisa renang di kutub utara mengkatokan cendak tok.
Kuwi rada edan wong kuwi. Kok piye kata ora kadem iki. Tenanan loh. Dia bilang saya punya teknik nih untuk ngolah apa namanya? Ngolah energi. Ditaruhin di dalam lab. Oke. Taruhin air dingin kedinginan dia, terus ayo dinaikin temperatur tubuhmu. Dia pakai tekniknya dia temperaturnya naik, seret stabil. Enggak kedinginan lagi. Dia bisa mengontrol panas dalam tubuhnya. Pakai sebuah teknik pernafasan yang dia temukan sendiri karena belajar dari nenek moyangnya, dari kulturnya. Nenek Jawa tapas itu tadi, panas. Apa mengolah panas, energi-energi itu kan dari panas. Nek mau ngerasakan panas paling gampang kan puasa. Nek puasa kan hatinya panas. Ngelih, panasan, pengen ngantemi wong ngerasanya itu panasnya cuman nggak diolah, cuman dirasakan keluar tapi belum diolah nih. Seharusnya ya ada teknik-tekniknya apa namanya tentang mengolah itu. Jadi menurut saya ambil sumber-sumber itu. Nenek moyangmu bukan orang bodoh, nenek moyangmu orang pandai. Cuman mungkin nggak pakai bahasa modern. Jadi cara ngobrolnya berbeda, cara menyampaikan ilmunya berbeda. Tapi jangan buang ilmu apapun sebelum tahu. Kamu nggak berhak buang apapun sebelum kamu tahu. Kalau kamu tahu terus nggak berharga, buang nggak masalah. Tapi kenal aja belum sudah nyala-nyalain syirik, kafir, kok kenal lek durung ya. Kenalan dhisik, masuk dulu baru kemudian putuskan untuk mau atau enggak kan gitu. Dari sudut pandang curiosity, keingintahuan. Oke ya, daripada saya ngomong kepanjangan, saya ngasih di meja prasmanan 2 konsep itu tadi. Ada value, ada nilai, ada moralitas, dan ada etik atau akhlak. Dan pada titik yang sama, saya akar ke manusia yang berbeda. Ada fisik, ada energi yang bergerak, emotion, energy in motion. Ada perasaan atau feeling, kemudian ada intelektual. Ini tumpuan satu di atas yang lain, intelektual baru keluar sebagai keputusan, action. Nah ini bertemu dengan konsep ini tadi pada keputusan perilaku yang berakhlak atau tidak. Awalnya ngoten dhisik nggih. Monggo saya lempar kembali kepada moderator. Matur nuwun.